Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, dan semoga kita semua mendapatkan insyaallah rahmat, maghfirah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur terlebih dahulu untuk bisa memulai ngaji rutin kita dalam rangka mendekatkan diri pada Allah dengan mengaji kitab Adabul Suluk Al-Murid yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kitab yang sangat monumental yang dikaji oleh semua thariqah yang ada di dunia ini, mengenai tata cara untuk orang mendekatkan diri dan berniat untuk rujuk ilallah, kembali kepada Allah setelah pengembaraan urusan dunia tidak pernah berhenti. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin rahimakumullah, saya akan melanjutkan dan saya mohon maaf pada guru-guru saya, para mu'alim, kiai, bunyai dan su'ama, pemikir intelektual yang berkenan dan sempat untuk hadir ngaji kolbu pada pagi hari ini. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bihi ma bi ulmihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun, ya, yang menerangkan tentang larangan untuk mukasafah, mencari mukasafah. Wa min adharri syai'in 'alal murid talabuhul lil mukasafati wastiyaquhu ilal karamati wa khariqil adat wa hiya tadhadu lahu madama mustahiyan liduriha li'annaha la yatadharu illa ala yadi mayyak rohuma wala yuriduha ghaliban. Para salikin, ini faslun, kita sudah ganti bab. Pasal yang menerangkan tentang, ya, kita diminta untuk adhari syai'in, untuk berhati-hati terhadap apa, tolabuhul lil mukasafah, untuk hati-hati mencari mukasafah. Saya lanjutkan. Wa min adharri syai'in, dan sesuatu yang adhari, yang paling bahaya, paling bahaya. Orang yang suluk, orang yang thariqah, orang yang ingin tasawuf, orang yang riyadhah, orang yang mujahadah, orang yang sebut saja tirakat, ya, thariqah itu adalah caranya, tirakat istilah orang Jawa, tirakat. Tarekat itu bahasa Indonesianya thariqah. Karena orang seperti ini disebutkan adalah adhari syai'in,
alal murid. Jadi kita semua itu sebaiknya dan dilarang, dan ini karena apa paling bahaya, alal murid atas seorang murid, tolabuhul mukasafah, adalah orang yang ingin menjadi mukasafah. Jadi orang kalau ingin bersuluk torekoh, dan orang yang ingin untuk tasawuf, tujuannya bukan nyari mukasafah. Apa mukasafah itu? Mukasafah itu adalah kasaf yang bisa mendedahkan, membuka, mendesain, ya, mikroskop, ya, sesuatu yang di luar kemampuan manusia pada umumnya. Mukasafah. Tidak boleh orang saya biar tujuannya mukasafah. Walaupun mukasafah itu adalah bukan proses, adalah biasanya resat. Ya, resat itu adalah bagian dari hasil. Jadi kalau orang belajar menghafal Quran, hafal. Nah, itu hasil. Tapi orang yang mukasafah, saya begini ya, bisa, ya maaf, saya mutih, ya makan ngerowok, ya tanpa garam, hanya nasi saja. Ya, kemudian biar apa? Biar tujuan kita adalah mukasafah, biar kita bisa menebak orang, bisa untuk mengarahkan orang, ya. Bahkan sampai yang hitam bisa saya ingin mengguna-guna orang, melakukan perbuatan yang madmumah sampai membunuh orang, itu dilarang. Jadi mukasafah ini adalah baik, ya, kemampuan mensikap itu baik ada karena yang putih, yang itu karena kehendak Allah, karena dia min auliya, kekasihnya Allah. Orang kalau kekasih Allah memberikan, diberi. Kalau Anda, kita semua Bapak Ibu sekalian, waktu masih muda dulu kita mempunyai kekasih, kira-kira dia minta diberi enggak? Jadi memberi itu pertanda cinta. Nah, Allah juga begitu. Orang kalau sudah min auliya dan akan diberi kemampuan di luar yang wajar pada umumnya sesama manusia. Tetapi ini orang suluk tidak boleh. Saya ikut suluk biar mukasafah, saya suluk biar jadi dukun, saya suluk, saya tasawuf, saya tarekoh biar nanti saya jadi orang yang disegani, orang yang dihormati, mempunyai kekuatan supranatural. Itu tidak boleh, ya. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari division of purpose. Itu adalah division of goal. Itu adalah nyimpang dari tujuan orang suluk. Tujuan suluk hanya satu, mardhatillah, mohon ridha Allah dalam semua apa yang kita lakukan. Karena itu sholatnya setiap malam liridhoillah, lisyukrillah, lilfadlillah. Selain tahajud, selain taubatan nasuh, itu aja. Allah mau apa di ujungnya, yang penting kita mardhatillah, kita diridhoi Allah. Kalau sudah diridhoi, apapun kita enak. Jadi orang suluk, ya ini teman-teman yang ikut suluk di pondok, ya ini sekaligus pengumuman ya, siapa tahu yang mau ikut suluk tarekoh, nanti di malam keempat Ramadan sudah kita buka. Yang mau ingin meneruskan, yang mau ingin masuk suluk, monggo. Ya, sampai tanggal 20 Ramadan, ya kita mengisi Ramadan kita dengan iktikaf, sholat malam, pengajian, zikir-zikir, ya daripada
daripada ngelantur kemana-mana. Masuk suluk aja. Oke. Nah, itu sebagai info saja. Jadi tidak boleh tujuan suluk itu mukasafah. Wastiqahu innal karomah, ya, dan dia itu wastiqamah wastiyaquhu illa karomah, dan dia itu berupaya untuk mendapat karomah. Karomah nggak perlu karomah dicari, karomah nanti datang sendiri, ya. Karomah karena apa? Yang penting itu istiqomah menjalankan. Karena kata kuncinya orang suluk, orang zikir itu adalah sabar, ikhlas, istiqomah. Ya. Kalau sabar, hitungan 5.000, ya, tidak akan pernah loncat-loncat. Tenang, Allah. Bukan, kok nggak 5.000 ya, pikirnya jangan. Itu berarti kita belum sabar. Atau ikhlas, gerundelan, gimana saya dikasih amalan kok sekian banyak, ini tidak ikhlas, ya kan? Dan yang jelas istiqomah, dijalankan terus, jangan putus. Karena istiqomah itu adalah khairun min alfil karomah. Jadi karomah itu akan datang sendiri kalau orang itu istiqomah. Ciri wirid itu adalah orang itu istiqomah. Jadi mengapa doanya para wali, doanya orang yang mukasyafah yang putih itu, doanya para kiai khos itu makbul karena zikirnya, riyadhahnya itu adalah istiqomah. Karena itu doanya dikabulkan. Kan ada itu kan, wa min du'a yasma wal istajab. Dan orang seperti ini insya Allah doanya akan didengar oleh Allah dan istajab, dikabulkan, mustajab. Ya. Jadi dengan demikian sekali lagi tidak boleh orang niatnya thariqah suluk riyadhah itu ingin mukasyafah. Walaupun mukasyafah itu dan karomah itu adalah resah, dan Allah tahu kapan dan kepada siapa mukasyafah itu diberikan, karomah itu diberikan dalam konteks ilmu tasawuf spiritual. Dan itu tidak bisa disetting seakan-akan si A karomah, si B punya mukasyafah, nggak bisa. Itu urusan hak prerogatif Allah. Dan yang ketiga, kita juga dilarang untuk ya wa min al-dharsa'in khariqil ada, dan tidak boleh bertujuan saya itu biar keluar dari kebiasaan manusia. Orang jalannya kaki, kalau saya terbang. Orang bisa berjalan dari A ke B 15 jam ke Mekah. Saya cukup sekedip mata sudah sampai Mekah, sudah sampai Madinah. Kalau tujuannya itu nggak boleh. Tetapi bagi orang yang tinggal di Allah, ini adalah mukasyafah, karomah, khariqil adah, itu adalah resa. Itu Allah yang memberikan. Dan itu ada. Jadi dengan demikian, yang Allah berikan itu yang baik. Tapi kalau orang itu mukasyafahnya, karomahnya, ditakutinya, khariqul adahnya karena hitam, ya ini bisa hitam bisa putih. Orang yang mukasyafah, tinggal gurunya siapa? Gurunya setan, iblis, atau Allah Subhanahu Wa Taala melalui gurunya, mursyidnya, melalui apa syakhina wa masyahina, ya guru-guru kita itu. Atau dia berguru pada setan, golek pesugihan misalkan, ya, tahu-tahu sugih, kerjane ngono-ngono tok tapi kok sugih, tekon diku, maaf, tuyule piro, babi ngepetnya piro, ada, tapi ini gurunya adalah gurunya setan. Jadi dengan demikian, mengapa itu diciptakan? Ya karena memang buktinya itu. Ingat enggak? Allah ya menciptakan Nabi Musa misalkan, Nabi Musa yang tongkatnya menjadi apa?
ular, itu kan mukjizat, itu berarti mukasyafah, itu karomah, itu khariqil adah. Tetapi apakah Nabi Musa kemudian, ya Allah doakan saya ular ini jadi tongkat ini jadikan ular? Enggak, karena dihadapkan pada satu-satu di mana para sihir itu membuat ular seperti itu. Nah, disitulah mukasyafah, karomah, khariqil adah, mukjizat diberikan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa yakin dia juga enggak berdoa untuk diberikan kemampuan tongkatnya jadi ular. Bahkan menurut cerita, begitu tongkatnya diketokkan dapat wahyu seperti itu jadi ular, beliau kaget. Jadi bisa jadi para aulia itu juga gitu loh, kok saya bisa gini. Nah, jadi karena apa? Karena dia tidak berdoa untuk itu, tapi Allah beri. Nah, kaum sihir, dukun, ya apapun, supranatural, wong pinter kalau orang Jawa itu, tapi bukan kiai, ilmu hitamnya ada, bisa nyantet, ya, dan sebagainya itu ada, tapi hitam. Jadi mukasyafah jangan orang itu terkesima, apalagi hidup modern loh ya. Wah, ini orang bisa menggandakan. Nah, ya kalau di Bandung kemarin apa ya, Sunda Empire ya. Ini telak ya. Jadi dulu ada Sunda Empire. Kalau di Probolinggo ada apa itu dulu, Diajeng Dimas misalkan. Nah, karena dia mensihir, menghipnotis, seakan-akan dia bisa menggandakan uang, ya, orang-orang pinter, ya intelektual pun terpengaruh, ya padahal itu jelek. Padahal artinya begini para salikin, orang punya kelebihan itu bukan hanya milik yang putih, tetapi juga milik yang hitam. Dan kita dalam tasawuf tidak boleh minta-minta mukasyafah, minta-minta karomah, minta-minta khariqul adah, ya. Itu hak Allah saja. Yang penting Anda kita semua kalau beribadah, kalau zikir, kalau suluk, orang yang tarekah menuju Allah itu 3 saja: ikhlas, sabar, istiqomah. Gurine piye? Ben Allah sing menentukan, bukan kita yang minta. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wahia ya la tadharu lahu madama mustahiban liduriha li'annaha la tahru illa ala yadi mayyab rahuma wala yuriduha waliban. Ya, wahia la tadharu lahu, sedangkan hal seperti itu ya, madama mustahil liduriha, orang itu tidak akan bisa mendapatkan selama ia masih menginginkan tampak pada dirinya. Jadi Allah ini kesimpulannya, Allah tidak akan memberikan kalau orang itu nggak ikhlas, nggak sabar, nggak istiqomah. Kok orang itu berdakwah golek duit, ya oleh duit, akhiratnya belum tentu. Paling dikenal, oh itu senengannya itu, senengannya apa, kalau ngaji bisyarahnya sudah sudah ditentukan, terus capek deh ngundang Pak itu, karena harus ditransfer dulu ya. Jangan ya. Jadi kalau sudah ambil jalur dakwah, bismillah, kita dakwah saja, tidak usah cari-cari tentang yang seakan-akan kita orang yang hebat. Apalagi orang yang hebat sekarang itu tandanya kalau pakai serbannya tebel, ya bajunya bagus, lewer itu, udeng-udengnya tinggi, oh ini orang yang mukasyafah. Jangan terperdaya dengan seperti itu. Karena apa? Allah tidak akan Allah tidak akan memberikan orang yang seperti ini, yang tapak dirinya ya, li'annaha la taru ila alayati, maka sesungguhnya li'annaha
orang ini biasanya la tadharu, semua itu tidak akan tampak illa alayati, kecuali pada orang-orang yang yang manca itu apa? Illa alayati manjak rumuha, kecuali orang itu membenci. Mengapa orang itu dicintai? Karena keikhlasan. Coba jenengan undang seseorang, sudah bisarohnya segini, tiketnya harus VIP, kira-kira sampean seret nggak ngundang seperti itu? Dakwah dengan thamanan qalila seperti itu, menjual ayat-ayat Allah dengan murah seperti itu, yang ngundang kira seret enggak? Betul kan? Orang seperti ini justru orang yang dibenci, ya, orang yang mencari mukasyafah, orang yang sok karomah, khariqil ada, yang dicari-cari, didesain seperti buah itu, orang malah nggak senang. Itu orang pada muak. Gimana sih Pak? Gaya nirek, wih sok, karomah, sok, macam-macam. Ya, jadi orang ini seperti tidak pada tempatnya. Jadi para salikin rahimullah. Nah sekarang, kalau orang umum itu karomah. Ya. Kalau Nabi Rasul mukjizat. Nah, mukjizat itu diberikan oleh Rasul ketika melihat umatnya nggak karu-karuan itu, baru dikirim mukjizat. Karena memang kadang-kala orang meyakinkan itu butuh success story. Rasulullah betapa sukses story-nya membangun akidah di Mekah, membangun muamalah asyasah di Madinah. Baru itulah yang disebut dengan mukjizatnya Allah. Selain tangannya memancarkan, ya, dan banyak-banyak kejadian, doanya langsung cespleng, ya, itu Allah berikan mukjizat pada Rasul. Nah, mukjizat itu ada dua bagi Rasul. Satu, mukjizat kauniyah, mukjizat yang karena kauniyah situasi terdesak, Allah berikan. Terdesak, Allah berikan inspirasi. Rasulullah mau dibunuh, kemudian keluarlah wa ja'alna min baini asyaitim saddan wa min khalfihim saddan fa ahsanu fahum la yubsirun. Apa? Orang-orang kafir Quraisy yang akan membunuh, kemudian mendesain, ini ada faktor manusianya, Ali yang disuruh di tempat tidurnya, kemudian sebelumnya itu ditawar-tawarkan debu di sekitar rumahnya, kemudian orang kafir Quraisy tidak melihat. Wa ja'alna min baini saddan wa min khalfihim saddan fa aqsaynahum fa ubtasurun. Akan ditutup dari depan, dari muka, matanya ditutup sehingga tidak diketahui. Baru Rasulullah menuju ke Wasur dalam rangka menuju hijrah. Nah, ini namanya mukjizat kauniyah. Mukjizat karena terdesak, Allah tunjukkan. Ya, dan itu banyak, mulai Nabi Nuh yang anaknya apa diberikan inspirasi, nanti ini akan hujan bandang, banjir besar, bikin perahu misalkan, dan banyak dari kauniyah yang lainnya, dan itu menunjukkan dari mukjizatnya Nabi dan Rasul. Nah, yang kedua, mukjizat itu dalam arti sains, ilmu, dan itu wahyu. Apa? Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kan beyond generation. Dia tidak dibatasi oleh space and time, melebihi jangkauannya ke depan. Apa yang terjadi 1442 tahun yang lalu sekarang terjadi. Ini apa? Ini menunjukkan wahyu, dan ini sains, ilmu. Jadi ilmu itu contohnya gini. Jadi yang penting, ya, orang yang pergi haji itu man istata'a ilaihi sabila, orang yang istata'. Nah, istata' dulu, ya, itu apabila orang mampu naik unta.
Ini bukan karena ilmu. Tapi dengan peradaban baru, istato'a itu membeli tiket dalam hitungan 8 jam sudah sampai ke Mekah. Tapi kata kuncinya kan istato'a. Ya. Kalau hanya mampu hanya untuk orang Arab Saudi naik onta, ya berarti yang dikasih oleh Allah itu hanya orang Arab yang dekat. Tapi kan kita enggak. Dulu bisa karena berbulan-bulan kan dulu naik perahu, naik kapal, baru ada pesawat. Nah, ini bagian dari pengertian ilmu yang wahyu, dan itulah mukjizat dari Allah melalui Nabi Muhammad. Jadi ilmu itu mukjizat itu ada dua, kauniyah yang menyangkut keadaan tertentu, yang kedua adalah ilmiah, saintis, ilmu pengetahuan, itu wahyu, dan itu keberadaannya hak, yaitu adalah Quran. Jadi dengan demikian jangan lupa minimal sehari insya Allah ya one day one juice. Ya, upayakan ya ibu-ibu, bapak-bapak ya, istiqomah one day one juice. Jangan sampai one week one juice saja diingatkan, jangan. Karena itu adalah wa'adhilna jannata ma'al Qur'an. Kita bisa jadi nanti masuk surga bersama Quran yang kita baca itu, karena itu mukjizat Allah yang diberikan kepada Rasul, itu wahyu. Jadi cintailah dan bacalah Al-Quran semampunya, bukan semampunya, maaf saya cabut, sedesain mungkin, sehari harus 1 juz. Kalau perlu 2-3 tempat kita ikut grup yang hanya untuk one day, atau kalau one day repot ya, one day itu diri sendiri aja. Kalau sudah grup, awas aja, one week one juz, insya Allah kita akan lebih baik. Nah, diakhiri adalah wala yuriduha ghaliban, dan orang seperti ini tidak hanya dibenci, bahkan yang orang sok karomah, ya, pakaiannya udung-udungnya itu, dan kita tahu orang itu sesungguhnya tidak alim, tidak ahli ibadah, tidak ahli zikir, tidak senang melek bengi, dia apa? Dan tidak diinginkan. Capek deh nek Pak itu. Nanti dalil tok, ndatuk tok, guayane ra kaprah gitu. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, satu kunci kalau kita beribadah, kalau kita ingin thariqah, kalau kita ingin tasawuf, kalau kita ingin suluk, hanya liridhillah, li syukrillah, li fadlillah, mardotillah. Itu saja. Tidak usah berkeinginan ini itu. Allah sudah tahu apa yang kita inginkan, itu Allah sudah tahu. Allah akan memberi kelebihan kita itu apa, Allah sudah tahu. Tapi yang penting Anda di dalam menjalankan ahlul ibadah, ahlul maghfirah, ahlul dzikir, ahlul qiyamul lail, itu yang penting telu. Siji istiqomah, siji sabar, loro ikhlas, dan yang ketiga adalah istiqomah. Insya Allah Allah akan membimbing kita. Para salikin rahmatullah, demikian yang bisa kita sampaikan di dalam Haji Kolbu pada pagi hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi, memberkahi, memberikan syafaat dari Rasul, dan kita mendapatkan maunah, dan kita mendapatkan insya Allah rahmatnya, sehingga kita nanti masuk dalam Jannatul Na'im. Demikian, ini sudah nisfu Syaban sudah lewat. Ya, kita harus siap-siap Ramadan. Ya, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Moga-moga kita dapat menjumpai Ramadan yang akan datang. Wallahu muwaffiq illa mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.